Hai, perkenalkan, nama saya Muntiar Rahmatullah dengan NIM 1204230050. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian Hyperloop untuk pengiriman barang. Dari beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa masalah dalam pengiriman barang di Indonesia. Dari pengiriman barang yang tidak sesuai dengan estimasi awal, biaya yang cukup tinggi, dan masih banyak lagi. Berikut persentase alasan mengapa pelanggan memilih jasa pengiriman tertentu. Dari data ini bisa kita lihat bahwa alasan mengapa pelanggan memilih jasa pengiriman tertentu dikarenakan 34,9% pelanggan tertarik dengan biaya yang murah, lalu ada 59,4% pelanggan yang tertarik dengan pengiriman yang cepat, dan ada 43,4% pelanggan yang tertarik dengan sistem tracking yang mudah, dan ada 36,8% yang tertarik dengan agen terdekat, dan 19,8% pelanggan tertarik dengan biaya pengiriman. Dapat disimpulkan bahwa alasan pelanggan memilih jasa pengiriman tertentu adalah karena pengirimannya yang cepat. Dari data tersebut, saya terinspirasi untuk menjadikan Hyperloop menjadi jasa pengiriman barang agar lebih cepat sampai ke pelanggan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Hyperloop terlebih dahulu. Jadi, apa sih Hyperloop itu? Terus, apa sih kelebihan dari Hyperloop itu? Hyperloop merupakan moda angkutan penumpang dan barang yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga 1.200 km per jam. Ini juga dapat digambarkan sebagai moda transportasi berbasis spot dan levitasi magnetik dalam tabung tertutup bertekanan rendah atau sistem tabung yang beroperasi di lingkungan bertekanan rendah untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi untuk mengurangi waktu perjalanan secara drastis. Lalu bagaimana cara memastikan efisiensi dan ketepatan waktu pengiriman barang melalui Hyperloop? Berikut persentase perbandingan kecepatan tiap kendaraan. Dari data di samping dapat disimpulkan bahwa Hyperloop memiliki kecepatan melebihi transportasi kereta api dan kendaraan lainnya. Hyperloop dapat mengurangi waktu transit barang secara signifikan. Peningkatan kecepatan ini berarti mampu mengirimkan produk menjadi lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu bagaimana dengan cara menerapkan sistem pelacakan dan keterlacakan yang real time untuk memantau pergerakan barang dan memberikan informasi kepada pengirim dan penerima? Dengan menggunakan aplikasi sistem pelacak dan kelacakan yang real time, memerlukan penggunaan teknologi informasi yang efektif. Hal ini memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat dan akurat. Penggunaan GPS untuk memungkinkan pelacakan secara real time terhadap kendaraan dan aset. Sistem pelacak harus memiliki visibilitas yang baik untuk menunjukkan lokasi dan pergerakan barang. Sistem pelacakan harus mampu mengirimkan bukti pengiriman digital setiap di pemberhentian Hyperloop. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Hyperloop dapat menjadi moda transportasi pengiriman barang yang lebih efektif untuk kedepannya. Dengan menggunakan Hyperloop, kita juga tidak perlu khawatir akan kehilangan barang yang akan dikirim karena Hyperloop ini memiliki fitur pelacakan barang secara real time. Dengan menggunakan Hyperloop juga dapat mengurangi kemacetan yang diakibatkan oleh transportasi pengiriman barang yang banyak di jalan raya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat dengan judul pengimplementasian Hyperloop untuk pengiriman barang. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini telah saya jelaskan pada durasi sebelumnya. Lalu bisa langsung dilanjut pada metode penelitian. Metode penelitian di sini saya menggunakan library research dengan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder. Untuk hasil dan rumusan masalah saya jadikan satu agar tidak memakan tempat. Yang pertama ada bagaimana cara menerapkan sistem pelacak dan keterlacakan yang real time untuk memantau pergerakan barang dan memberikan informasi kepada pengirim dan penerimanya. Dan yang kedua ada bagaimana cara memastikan efisiensi
ketepatan waktu pengiriman barang melalui Hyperloop, dan untuk penjelasannya telah saya jelaskan pada durasi sebelumnya. Lalu untuk tujuan, yang pertama mengurangi keterlambatan barang sampai pada penerima, yang kedua mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh jasa pengiriman, yang ketiga mengurangi resiko kehilangan barang pada saat ekspedisi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan ini telah dijelaskan pada durasi sebelumnya, dan yang terakhir adalah referensi. Di sana bisa di-scan QR dan bisa langsung melihat referensi yang telah saya gunakan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.